Pemirsa, bagaimana potensi Iran diserang? Apa saja yang akan dilakukan Teheran dan dampaknya terhadap wilayah di Timur Tengah? Kita bahas bersama narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom, Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam dari Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi. Prof. Yon, terima kasih sudah bergabung. Prof, lagi-lagi kebijakan intervensionis Amerika Serikat di bawah Trump yang memanaskan situasi di Iran. Pandangan Anda, Prof? Ya, tentu ini kan sebuah ancaman bagi negara yang berdaulat, ya, apapun alasannya, di mana kan Trump tegas-tegas ya akan melakukan serangan militer ya apabila kekerasan yang terjadi pada para demonstran itu tidak berhenti. Bahkan kan Trump juga mendukung ya para demonstran rakyat di Iran untuk terus melakukan demonstrasi menjatuhkan rezim yang berkuasa. Ini kan secara terang-terangan merupakan intervensi negara lain terhadap Iran. Memang kecenderungan Amerika Serikat di bawah Trump menunjukkan bagaimana Trump itu banyak melakukan ancaman-ancaman pada negara lain. Terakhir kan saya kira Venezuela dengan diculiknya ya Presiden Venezuela, dan gaya-gaya yang dilakukan Trump terhadap Iran tampaknya juga nggak jauh berbeda. Hanya saja kemudian cara untuk dapat menggulingkan rezim yang berkuasa ketika di Iran dengan cara mendukung demonstrasi besar-besaran di Iran ya, dan hampir seluruh wilayah di Iran dan ada demonstrasi, dan korban saya kira kan sangat banyak ya, baik dari para demonstran maupun juga dari pihak keamanan yang ada di Iran. Ya, sudah lebih dari 3.000 orang, Prof. Tapi kalau kita coba kilas balik sebentar terkait dengan aksi demonstrasi yang berawal dari Desember, dari akhir 2025 kemarin. Bisa diingatkan kembali, Prof, apa penyebab utama demonstrasi saat itu digelar? Kemudian juga bagaimana respons pemerintah Iran sendiri yang justru berkontribusi terhadap eskalasi yang semakin meluas? Ya, ini kan merupakan dampak dari ketidakpuasan ya rakyat di Iran ketika mata uang mereka jatuh ya hampir 150.000 dibandingkan dengan mata uang Amerika dolar ya. Ditambah juga harga bahan pokok yang mulai melambung dan merupakan faktor ekonomi yang mereka menganggap bahwa masalah mendasar dari ekonomi ini adalah ketidakmampuan rezim yang berkuasa ya di dalam hal membangun atau memperkuat ekonomi, dan mereka, sebagian dari mereka melihat bahwa anggaran kan lebih banyak digunakan untuk pertahanan, karena biar bagaimanapun sebagai negara yang terancam dari negara-negara lain ya memang kemudian fokusnya adalah untuk memperkuat pertahanan, dan dalam dalam satu sisi masalah ekonomi menjadi hambatan utama ya, karena ya tadi itu mulai terjadi kenaikan harga, dan rakyat secara umum merasakan kesulitan sehingga mereka mentargetkan ya di demo-demo itu kepada rezim yang berkuasa. Ditambah kemudian pihak luar ya Amerika dan Israel mendukung agar rezim yang sedang berkuasa itu bisa dijatuhkan lewat aksi, sehingga tentu respon dari pemerintah menjadi sangat tegas ya, karena berkaitan dengan upaya untuk menjatuhkan rezim. Nampaknya kan sudah ribuan, yang sudah 3.000 ya yang menjadi korban di dalam demonstrasi ini. Ya. Sejauh mana selama ini dukungan Trump yang Anda lihat terhadap demonstran? Kita tahu kemarin Amerika di bawah Trump penculikan terhadap Maduro. Apakah itu menurut Anda menginspirasi para demonstran, dan juga ada bantuan yang dijanjikan oleh Trump kepada para demonstran? Apakah memang penculikan apa yang terjadi di Venezuela itu menginspirasi para demonstran saat ini? Nampaknya para demonstran kan berharap ya, bahwa kalau kita katakan berusaha untuk mengundang keterlibatan dari Trump ya guna mendukung aksi-aksi mereka. Jadi kalau kita belajar dari peristiwa di Venezuela, Trump bisa menculik pemimpin negara, bahkan kan sekarang seperti dianggap Trump itu sebagai PLT presiden ya di Venezuela. Hal yang sama kemudian diharapkan bisa terjadi di Iran, karena biar bagaimanapun sejak serangan Amerika dan Israel ke Iran, sebenarnya kan mereka mentargetkan untuk terjadinya perubahan rezim, tapi kan itu tidak terjadi. Nah, dengan adanya mobilisasi demonstrasi yang besar dan hampir menyeluruh di sekolah kota di
Iran, maka kemudian mereka berharap nampaknya bahwa kemudian saat ini Amerika bisa ikut terlibat untuk dapat menjatuhkan rezim yang sedang berkuasa. Nah, tidak menutup kemungkinan itu terjadi karena Trump sendiri juga menjanjikan untuk memberikan bantuan, walaupun kita tidak tahu bantuan seperti apa yang akan diberikan Trump kepada para demonstran. Yang jelas kan Trump meminta agar terus melakukan demonstrasi ya, Ya. sampai kemudian rezim itu tumbang. Bantuan yang dijanjikan itu bentuknya apa saja sih, Prof? Ya, kalau kemudian melihat situasi yang ada, saya kira kan bantuan itu ya bisa saja hal yang mengarah kepada penjatuhan ya rezim yang sedang berkuasa. Itu bisa sampai tahapan yang paling optimal itu bisa mengirimkan pasukan ya udara untuk menghancurkan posisi militer ya yang menjadi basis kekuatan rezim, sehingga dengan dihancurkan kekuatan militer, keamanan, maka diharapkan para demonstran terus gitu ya masuk untuk menguasai pusat-pusat pemerintahan. Nah, ini tentu ya menjadi hal yang harus kita lihat ya secara prihatin kalau kemudian sampai terjadi intervensi semacam ini. Oke, Trump secara eksplisit kan menyebut bahwa Iran adalah target berikutnya setelah Venezuela dan mengancam rezim yang berkuasa di Iran agar menghentikan demonstrasi. Ancaman itu dilakukan sebenarnya tujuan utamanya untuk apa, Prof? Nah, tentu kalau kemudian next target adalah Iran seperti Venezuela, maka dampak dari ancaman itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Venezuela. Jadi kalau Venezuela itu tangkap dan diculik secara langsung, maka kemudian untuk kasus Iran tentu Amerika tidak mau secara kasat mata seperti apa yang terjadi di Venezuela, tapi kan mencoba untuk menggerakkan rakyat-rakyat yang ada di Iran untuk terus melakukan demonstrasi. Pada satu sisi akan memastikan bahwa rezim militer tidak akan mampu untuk mencegah gelombang demonstrasi itu, sehingga diharapkan para demonstran untuk bisa menguasai Ya. pusat-pusat pemerintahan maupun gedung-gedung pemerintahan. Oke, kalau bicara potensi atau bicara cadangan minyak, Venezuela memang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, ada 300 miliar barel lebih yang terbukti. Kemudian dibandingkan dengan Iran misalnya yang hanya memiliki 208 miliar barel, ini sebenarnya gapnya tidak terlalu jauh, Prof. Apakah itu memang yang disasar oleh Trump saat ini? Kalau Iran itu kan di samping minyak ya, cadangan minyak, Iran itu kan juga produsen gas yang terbesar ya di dunia. Tentu juga saya kira tidak lepas dari kalkulasi Trump ya sebagai presiden Amerika. Jadi kalau kita melihat ke belakang, Amerika kan tidak pernah melakukan invasi ke sebuah negara yang tidak memiliki sumber daya alam baik itu minyak maupun gas. Hampir semua negara-negara yang diintervensi adalah mereka yang memiliki sumber daya minyak, dan itu menjadi kebutuhan dari Amerika. Maka tentu Iran dalam hal ini tidak jauh berbeda ya dengan Venezuela, karena minyak dari Iran maupun juga potensi gas yang ada itu kan banyak konsumsi dibeli oleh negara-negara yang dalam hal ini menjadi rival Amerika, terutama oleh China. Nah, dalam hal ini bisa saja Amerika melakukan dua hal, memutus ya suplai minyak dan juga gas ke China, dalam satu sisi juga untuk menghentikan rezim yang berkuasa karena dianggap memiliki sikap yang anti Amerika dan juga menolak ya eksistensi Israel dan menjadi ancaman Israel. Oke, Trump juga mengancam untuk menerapkan tarif 25% bagi semua negara yang berbisnis dengan Iran, siapapun negara yang dia tidak pandang bulu, termasuk Indonesia, Prof. Sebenarnya volume perdagangan Indonesia dengan Iran sebesar apa? Ya, di dalam hal ini kan tentu ada perdagangan ya Indonesia dengan Iran, tetapi kan memang tidak optimal, dan hubungan kita dengan Iran juga dalam kondisi yang baik dan terus mengalami peningkatan ya, walaupun kita tidak mengambil minyak dari Iran, tetapi untuk hubungan ekonomi dan perdagangan kan masih terus berjalan. Nah,
Ini saya kira upaya yang dilakukan oleh Amerika mencoba untuk mengisolasi Iran, ya semua negara yang memiliki hubungan baik itu dagang dan ekonomi akan menerima konsekuensi apabila masih terus mendukung atau bekerja sama dengan Iran. Nah, ini kan sebagai upaya untuk menjatuhkan ekonomi dalam titik yang paling rendah karena negara-negara lain pasti akan khawatir apabila kemudian membangun hubungan ekonomi dengan Iran yang tetap kira ya Rusia dan juga Cina maupun Korea Utara karena memposisikan sebagai negara yang menentang Amerika. Sementara negara-negara lain, Indonesia saya kira ini menjadi sesuatu yang memang menjadi perhatian dan kehati-hatian ya. Baik, Juga tentu apa saja nanti strategi yang harus dilakukan oleh Indonesia, sebuah negara yang non-blok, untuk meredam ketegangan ini sampai ke kawasan. Tapi jawabannya ditunda dulu. Prof. Yon, kami kembali usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami.